termasuk Korea Utara nih ya. Korea Utara mungkin juga dia akan ada mendukung Iran. Karena apa? Sepanjang ada Amerika di situ, pokoknya Korea Utara harus ada di situ. Nah, Breaking News Kompas TV masih kembali untuk Anda, Saudara. Serangan udara menghantam Teheran, Iran pada Jumat dini hari. Peristiwa tersebut terjadi usai Israel mengumumkan serangan skala besar di ibu kota Iran. Saksi menyebut serangan intensif bahkan mengguncang rumah-rumah warga di bagian timur Teheran. Sebelumnya, Saudara, kepulan asap terlihat di kota Teheran pada Kamis pagi akibat serangan udara Amerika Serikat dan Israel. Iran juga meluncurkan lebih banyak rudal ke Israel dan pangkalan Amerika Serikat saat perang di Timur Tengah. Terkait dengan perang yang terjadi antara Amerika Serikat dan Israel ke Iran, kita akan membahasnya, Saudara, bersama Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia, Profesor Hikmahanto Juwana. Selamat siang, Prof, dengan Bella di studio. Selamat siang, Bella. Sehat ya? Sehat, puji Tuhan, alhamdulillah. Prof, ini serangan dari tanggal 28 Februari, kemudian membuat gugur pemimpin tertinggi Iran, kemudian terjadi di bulan Ramadan. Bagaimana hukum internasional menilai serangan militer yang dilakukan oleh dua negara ke negara lain tanpa resolusi Dewan Keamanan PBB? Gimana, Prof, tanggapannya? Ya, kalau menurut saya sebenarnya ini sudah melanggar pasal 2 ayat 4 Piagam PBB ya. Karena pasal itu mengatakan bahwa negara diwajibkan untuk menahan diri melakukan serangan ke wilayah teritorial negara lain. Jadi itu yang pertama. Dan kalau Israel mengatakan, tapi kan saya melakukan serangan ini berdasarkan pasal 51 Piagam. Pasal 51 itu memberikan hak untuk membela diri. Tapi ada ketentuannya, apabila dia diserang. Pertanyaan kita adalah apakah pada saat itu Israel diserang? Tapi ini saya melakukannya berdasarkan preemptive strike. Preemptive itu mengatakan bahwa karena Iran sudah punya senjata nuklir, kemudian pengayaan uranium, dan itu akan digunakan ke Israel. Jadi sebelum saya diserang, saya akan menyerang terlebih dahulu. Tapi pertanyaannya adalah, bukankah Israel dan Amerika Serikat dengan gagah mengatakan pada bulan Juni tahun kemarin, serangan yang dilakukan ke Iran itu sudah membinasakan, menghabiskan kemampuan Iran untuk mempunyai senjata nuklir. Nah, atas dasar apa senjata nuklir itu ada? Bahkan yang kedua adalah, bukankah Iran dengan Amerika Serikat sudah hampir mencapai suatu kesepakatan bahwa Iran berjanji tidak akan mengembangkan senjata nuklir, bahkan juga melakukan pengayaan uranium. Kan sudah dilakukan seperti itu. Tapi kenapa juga diserang? Nah, ini kalau menurut pasal 2 ayat 4 Piagam PBB, jelas ini merupakan suatu pelanggaran hukum internasional. Dan masalah ini memang dibawa ke Dewan Keamanan PBB. Tapi kita tahu di Dewan Keamanan PBB, Amerika Serikat punya hak veto. Kemudian divetolah oleh Amerika Serikat. Nah ini. Nah pertanyaan berikutnya, atas dasar apa Amerika Serikat melakukan serangan ke Iran? Karena kan dia sudah hampir sampai pada satu kesepakatan dengan Iran. Nah rupanya Amerika Serikat menggunakan alasan bahwa antara Israel dengan Amerika Serikat, mereka mempunyai perjanjian pertahanan, perjanjian keamanan yang intinya serangan terhadap Israel berarti serangan terhadap Amerika Serikat. Nah kita tahu bahwa Iran itu melakukan serangan ke Israel kan dalam rangka dia mempertahankan diri. Dia dalam posisi yang harus menjaga kedaulatannya dia. Kalau Indonesia kita diserang, tentu kita juga mempertahankan diri. Kita akan membalas serangan tersebut. Nah, dalam konteks seperti itu, maka jelas apa yang dilakukan oleh oleh Israel maupun oleh Amerika Serikat bertentangan dengan hukum internasional. Tetapi negara-negara seperti Inggris ataupun Prancis selalu mengatakan kita dukung tindakan Amerika Serikat ini karena
pemimpin Iran itu dianggap sebagai evil, setan gitu ya. Apalagi dia membunuh rakyatnya sendiri, membunuh selama ini ya berbagai warga di dunia, terutama yang berkaitan dengan Israel, karena Iran membiayai Hamas, kemudian juga Houthi dan Hezbollah yang melakukan serangan-serangan ke Israel. Nah, ini yang mereka katakan begitu ya. Tapi mereka juga tidak mau terlibat dalam perang ini. Emang kalau kita bahas Mereka, soal Inggris, Prancis, bahkan juga Kanada tidak pernah dikonsultasikan sama Amerika Serikat. Ya. sorry Prof, sempat saya potong. Ini kalau kita ngomongin soal hukum internasional terkait dengan piagam PBB yang udah banyak dilanggar. Oke lah, piagam PBB-nya sudah dilanggar. Tapi kita juga punya hukum, namanya hukum humaniter internasional, di mana itu adalah hukum perang yang mengatur agar apapun yang terjadi ini perangnya tidak meluas dan tidak menimbulkan banyak korban. Nah, apakah hukum humaniter internasional masih bisa dipergunakan sebagai batasan agar negara-negara lain tidak ikut Amerika Serikat dan Israel untuk menyerang Iran? Tidak bisa. Ya, hukum humaniter internasional itu baru punya keefektifannya apabila perang ini sudah selesai, lalu mencari tahu siapa yang akan bertanggung jawab, siapa yang salah dan lain sebagainya. Tapi selama masa perang terjadi, itu yang namanya hukum humaniter internasional, baik alasan untuk melakukan serangan maupun pada saat serangan dilakukan gitu ya, apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan, itu tidak berlaku seolah-olah. Nah, misalnya kita lihat saja Serikat ataupun Israel, mungkin juga Iran juga dituduh karena apa? Serangan yang ditujukan kepada instalasi-instalasi sipil itu sebenarnya nggak boleh. Kita tahu Amerika Serikat atau Israel menyerang sekolah, ya itu sebenarnya nggak boleh. Tapi demikian juga Iran, karena mungkin peluru rudalnya itu menyasar salah arah begitu, dia menyasar ke bandara udara kalau nggak saya salah di Bahrain atau misalnya di gedung-gedung gitu ya. Itu pun nggak boleh sebenarnya, ya, karena kalau dalam hukum perang itu yang bisa dijadikan target itu adalah instalasi-instalasi militer atau gedung-gedung yang mempunyai di mana pemimpin-pemimpin mereka itu berada. Jadi itu yang diserang, yang boleh diserang. Nah, tapi ini kan sudah tidak, ya, bahkan untuk heritage gitu ya, ada salah satu tempat heritage di Iran yang juga tidak luput dari serangan. Ini juga sebenarnya tidak boleh. Tapi sekali lagi, pada saat perang ini tidak akan berarti. Tetapi nanti setelah usai perang dan kemudian ada yang menang, ada yang kalah. Biasanya yang menang akan mengatakan bahwa yang kalah itu dia telah melakukan kejahatan perang. Dan disinilah kemudian hukum humaniter itu baru berlaku. Demikian. Prof, ini juga Menteri Luar Negerinya Iran Abbas Araghchi mengatakan bahwa memang mereka siap untuk perang, terutama perang darat. Nah, apakah memang ada perbedaan hukum antara operasi udara versus konflik darat dalam hukum konflik bersenjata internasional? Ditahan dulu Prof, kita akan bahas usai jeda. Saudara, tetaplah bersama kami di Breaking News Kompas TV. Anda masih menyaksikan Breaking News Kompas TV bersama saya Tili Reabella dan juga masih ada Prof Hikmahanto Juwana. Tadi sebelum jeda saya sempat bertanya soal ini, Menteri Luar Negerinya Iran mengatakan siap untuk adanya operasi di darat. Nah, sebenarnya ada perbedaan nggak nih Prof kalau misalnya ada operasi udara versus operasi darat dalam hukum konflik bersenjata internasional? Ya, tentu ada bedanya karena gini, serangan dari udara itu sebenarnya idenya adalah melumpuhkan kemampuan untuk melakukan serangan balasan dari pihak Iran begitu ya. Jadi biasanya dalam suatu perang itu yang dilumpuhkan adalah pangkalan-pangkalan militer, lalu kemudian alutsista, tanknya, pesawat tempurnya, kemudian juga prajuritnya kalau bisa diselesaikan gitu ya, diserang. Tapi
yang paling menentukan di dalam menangnya suatu perang adalah pasukan darat. Ya, karena pasukan darat ini yang bisa misalnya menangkap pemimpin yang melakukan penangkapan terhadap prajurit yang masih mau melawan mereka dan lain sebagainya, ya. Dan mereka yang nantinya akan menguasai daerah yang katakanlah sudah jatuh di tangan mereka, begitu. Nah, dalam konteks seperti ini, tadi Menteri Luar Negeri mengatakan kalau Amerika sudah siap untuk masuk ke darat, ya, pasukan daratnya, dia akan dengan senang hati. Karena apa? Karena pasukan Amerika Serikat belum tentu tahu suasana di Iran seperti apa, ya. Kemudian jalan-jalan seperti apa dan lain sebagainya. Nah, sementara pasukan Iran tentu tahu sekali tentang wilayah daratnya. Belum lagi kalau kita bicara berkaitan dengan perang di udara, itu mungkin dari pihak Israel maupun Amerika Serikat itu bisa meminimkan prajurit yang tewas. Tapi kalau di serangan darat itu tidak bisa meminimalisir pasukan yang di darat itu untuk ditewas. Mereka mungkin di dalam masuk perangkap dan lain sebagainya. Nah, itu akan sulit, ya. Tapi saya yakin Amerika Serikat dan Israel tidak langsung mengirim pasukan daratnya. Jadi sebagaimana yang terjadi di Libya ataupun di Irak, dia akan mempersenjatai rakyat Iran yang menentang pemerintahnya. Kan kemarin ini ada protes yang cukup besar di Iran. Mungkin mereka ini yang akan dipersenjatai, dilatih. Ya, seperti pada waktu pemberontak di Libya menurunkan Gaddafi. Itu juga orang-orang Libya yang anti terhadap Gaddafi. Jadi itu satu. Yang kedua adalah, yang saya sekarang sudah dengar adalah pihak Israel mencoba meretas handphone dari para prajurit Garda Revolusi dengan mengatakan bahwa sudahlah, Anda membelot dari pimpinan Anda, ambil alih pemerintahan, ya, karena mereka adalah orang-orang yang sudah terlatih dan kemudian sudah biasa memegang senjata. Nah, sekarang tinggal mendorong untuk membelot. Kemarin di Iran saya dengar bahwa ada stasiun televisi nasionalnya yang tiba-tiba dihack, tiba-tiba masuk ke yang masuk itu adalah pidato Presiden Trump yang mengatakan kepada rakyat Iran, himbauan beliau bahwa sebelumnya tidak ada Presiden Amerika Serikat yang mau menyerang Iran. Dan sekarang saya adalah yang pertama dan Anda ambil kesempatan ini untuk kemudian Anda melawan pemerintahan Anda. Nah, jadi didorong seperti itu. Belum lagi sekarang saya dengar di orang-orang Kurdi Iran yang menentang pemerintahannya karena mereka ingin punya otonomi begitu, itu sekarang sudah mulai dipersenjatai oleh pihak Amerika Serikat. Maka sejumlah anggota Kongres dari Amerika Serikat, politisi, mengatakan untuk apa sebenarnya mempersenjatai mereka, ya? Karena idenya adalah mereka ini yang akan digunakan untuk di tingkat awal menurunkan pemimpin yang ada, sistem yang ada. Misalnya sistem mullah mau diganti dengan sistem kerajaan seperti sebelum tahun 79. Ini yang dilakukan, tapi Amerika Serikat dan Israel maunya play safe, ya. Mereka maunya aman. Nah, amannya caranya gimana? Menggunakan ini rakyat Iran sendiri. Jadi diadu domba rakyat Iran itu untuk kepentingan dari pihak Israel dan Amerika Serikat. Kalau nanti sudah diratakan, sudah mulai beres, baru kemudian Amerika Serikat masuk, Israel masuk dengan mengatakan kami sudah menang perang, ya. Karena ingat, di dalam peperangan itu seringkali bendera itu menjadi penting. Karena bendera itu harus diturunkan, dan siapa yang bisa menurunkan? Bukan pesawat udara, pesawat tempur di udara atau rudal, tetapi yang bisa menurunkan secara simbolis adalah pasukan darat. Disinilah yang kemudian Amerika Serikat akan masuk setelah rakyat Iran diadu domba dengan di antara mereka sendiri. Seperti itu, Bella. Kemungkinan berarti memang Amerika Serikat dan Israel akan menggunakan cara-cara yang agak smooth atau agak soft gitu ya, bukan langsung perang melalui darat ataupun udara untuk memang
mengobrak-abrik internalnya Iran sendiri. Tapi Prof, apakah memang di Iran sendiri kan sempat ada perbincangan juga saya dengan beberapa orang kemarin bahwa memang sebenarnya di Iran itu sudah ada beberapa lapis layer yang akan menggantikan para pemimpin-pemimpin ini. Nah, apakah memang masyarakat saat ini di generasi yang sekarang, apakah cara pandangnya tetap sama dengan generasi-generasi sebelumnya sehingga mereka mungkin saja tidak termakan dengan segala propaganda yang dilakukan oleh Amerika Serikat dan juga Israel? Oke, kita tahu bahwa di Iran sebelum tahun 79 itu berlaku sistem monarki, kerajaan, dan itu dipimpin oleh seorang syah, ya, Syah Iran. Dan dia sekarang dia punya putra yang namanya Reza Pahlavi. Reza Pahlavi ini ada di pengasingan dan dia sudah secara terbuka mengatakan kepada rakyat yang di Iran untuk rebut kekuasaan. Ya, nanti saya akan perbaiki kehidupan Anda. Karena apa? Reza Pahlavi mengatakan 3 hal. Pertama, saya akan memperbaiki hubungan saya dengan Amerika Serikat dan Israel. Hubungan diplomatik dengan Israel mungkin akan dicairkan. Lalu kalau Amerika Serikat harapannya adalah embargo yang selama ini dikenakan pada Iran berdasarkan resolusi Dewan Keamanan PBB itu dicabut. Sehingga apa? Tentu rakyat Iran akan lebih sejahtera, kira-kira seperti itu. Yang kedua adalah Reza Pahlavi menjanjikan kepada Amerika Serikat dan Israel bahwa dia akan menghentikan segala kegiatan yang berkaitan dengan pengembangan senjata nuklir atau pengayaan uranium. Dan yang terakhir, yang ketiga adalah dia akan menghentikan semua pendanaan kepada kelompok-kelompok yang selama ini menyerang Israel, yaitu Hamas, Houthi, dan Hezbollah. Nah, jadi inilah yang dijanjikan. Dan kemarin ini memang ada demo di Iran karena di Iran berlaku hukum Islam gitu ya, yang mengharuskan setiap wanita menggunakan bukan hijab yang tertutup, tapi ada yang tertutup gitu ya, tapi rambut masih bisa terlihat begitu, yang mereka tidak suka. Kemudian kan ada demonstrasi, terus kemudian ada yang meninggal dan lain sebagainya. Bahkan beberapa saat yang lalu pada waktu Trump akan menyerang untuk pertama kali, walaupun dibatalkan, itu adalah mereka-mereka yang merasa terhimpit dengan masalah ekonomi. Ya karena ada embargo itu. Sehingga mendorong supaya pemerintahnya itu bisa melakukan suatu tindakan, bahkan kalau perlu digantikan. Nah, ini kesempatan seperti inilah yang digunakan oleh Amerika Serikat dan Israel. Walaupun Amerika Serikat mengatakan, oke lah, sistem mullah boleh dipakai, tetapi siapapun pengganti Ali Khamenei itu adalah orang-orang yang mau tunduk dengan permintaan saya, Amerika Serikat. Sama kan seperti wakil presiden di Venezuela, dijadikan presiden tapi dia harus menerima tuntutan-tuntutan yang diminta oleh Amerika Serikat. Ya, Trump tidak mengambil oposisi untuk menjadi pemimpin tetapi wakil presiden. Ini yang juga dijanjikan oleh Trump, ya, mullah yang baru, sepanjang kamu mau mengikuti apa yang kami tuntut, kami akan berhenti melakukan serangan ke Iran. Tapi kalau Israel maunya adalah pergantian, ya, sistem yang tadinya sistem mullah ini kemudian berubah menjadi sistem kerajaan di mana nanti akan menjadi pemimpin itu adalah Reza Pahlavi. Seperti itu, Bella. Sebenarnya memang antara Amerika dan Israel ini punya kepentingan masing-masing, tapi kebetulan kepentingannya nyambung, bisa langsunglah dipergunakan untuk menyerang Iran gitu. Terakhir, Prof, Trump pernah mengatakan bahwa kemungkinan selesai konfliknya dalam 4 minggu. Menurut Prof Hik akan seperti itu juga atau enggak? Gini, saya tidak bisa memprediksi apakah 4-5 minggu ataukah mungkin hitungan bulan, bahkan juga mungkin dalam beberapa hari ke depan. Saya tidak bisa memprediksi, tapi ada 5 variabel. 5 variabel yang harus diperhatikan apakah perang ini akan panjang atau tidak. Pertama adalah stamina dari pihak-pihak yang berperang. Stamina ini maksudnya apakah alutsista masih memungkinkan untuk terus melancarkan serangan. Karena banyak alutsista Amerika Serikat yang kemarin ini dikontribusikan ke Ukraina untuk menghadapi Rusia. Banyak alutsista yang digunakan oleh Israel untuk melakukan serangan ke Gaza.
Pertanyaannya, apakah mereka masih punya rudal-rudal dan lain sebagainya untuk menyerang Iran? Sementara kalau dari Iran, ya mereka selama ini belum pernah menggunakan, tetapi pertanyaannya, apakah alutsista mereka ini akan efektif, akan punya keakuratan yang sangat tinggi sebagaimana sering disampaikan. Termasuk juga nanti isu stamina ini berkaitan dengan anggaran. Anggarannya mencukupi atau tidak. Kemudian juga yang penting juga prajuritnya. Prajuritnya kalau banyak yang meninggal juga susah juga. Nah, yang kedua, yang penting variabel yang kedua yang kita perlu perhatikan itu adalah dukungan di dalam negeri. Ya, kemarin Presiden Trump menghadapi masalah dengan Senatnya karena Senat mengatakan tidak seharusnya Trump melakukan serangan secara unilateral tanpa berkonsultasi dengan Kongres. Maka mereka membuat resolusi tapi kalah, ya kalah. Nah, mungkin akan dibuat lagi. Kalau di Israel, oposisi yang selalu menentang kebijakan-kebijakan Netanyahu, mereka mengatakan bahwa kita sekarang harus bersatu, ya, antara oposisi dengan yang berkuasa. Untuk apa? Kita dukung tentara IDF melakukan serangan ke Iran. Nah, sementara kalau di Iran dengan gugurnya Ali Khamenei yang dianggap oleh rakyat Iran sebagai martir, kemudian dia juga sebagai mati syahid katakanlah gitu. Itu justru menggelorakan para pejabat di Iran, termasuk juga rakyat di Iran. Maka jangan heran kalau misalnya Menteri Luar Negeri bilang kalau misalnya ada pasukan darat Amerika Serikat, ya kita akan hadapi. Nah, seperti itu, ya. Jadi dukungan dari dalam negeri itu seperti apa? Ketiga, yang penting juga yang kita harus perhatikan adalah perang ini akan diikuti oleh negara-negara lain atau tidak. Karena kita dengan Inggris walaupun tidak akan melakukan pesawat tempur atau pasukan untuk menyerang Iran, tapi dia militernya untuk digunakan oleh Amerika Serikat. Demikian juga negara-negara Teluk karena ada yang kena sasaran rudal dari Iran, itu yang kemudian marah dan kemudian berhadapan dengan Iran walaupun mereka belum memuntahkan rudal mereka. Dan juga Turki juga sudah memberikan warning karena kemarin ada pangkalannya atau apa yang diserang juga oleh Iran. Nah, sementara di sisi Iran itu ada negara seperti Rusia yang kemarin ini sudah buat perjanjian untuk memperbarui rudal Iran. Lalu kemudian ada Cina yang sangat khawatir kalau Amerika Serikat nanti menguasai pemimpin dari Iran, itu nanti akan seperti di Venezuela, tidak diperbolehkan menjual minyak ke Cina. Kita tahu Amerika dengan Cina sekarang kan sedang berkompetisi. Pertanyaannya kalau mereka berperang jelas tidak mungkin. Jadi yang strateginya Trump adalah mematikan Cina dengan perlahan-lahan dengan tidak memberikan pasokan minyak gitu kan. Dan ini Cina sudah berteriak juga karena Selat Hormuz dari pemerintah Cina minta agar Iran membukanya karena apa? Ketergantungan mereka terhadap negara Teluk untuk memberikan minyak. Jadi kalau misalnya nanti banyak negara termasuk Korea Utara nih ya, Korea Utara mungkin juga dia akan mendukung Iran. Karena apa? Sepanjang ada Amerika di situ, pokoknya Korea Utara harus ada di situ. Nah, kalau ini semakin banyak negara yang ikut, maka perang ini akan lebih lama lagi daripada yang diperkirakan oleh Trump, 4 atau 5 minggu. Tapi kalau negara-negara bisa menahan diri, seperti sekarang negara-negara Teluk masih belum melontarkan rudal dan lain sebagainya ke Iran, maka bisa saja, bisa lebih cepat. Dan yang keempat, yaitu ini berkaitan dengan bagaimana masyarakat. Kita lihat tadi, masyarakat di Korea Selatan, mereka berdemo. Dan demonya itu ke Kedutaan Besar Amerika Serikat. Minta Amerika Serikat untuk menghentikan serangan. Kemarin saya lihat di Pakistan, sudah ada demo juga. Bahkan demo ini agak anarkis, karena apa? Mereka sampai merusak gedung konsulat jenderal di Pakistan, mungkin di Karachi. Nah, ini yang kita harus lihat. Ya, ini makanya otoritas kita di Indonesia ini harus hati-hati. Saya nggak kepingin ya di Indonesia terjadi seperti pada waktu dulu ketika Amerika Serikat masuk ke Afghanistan.
Lalu ada sebagian masyarakat kita melakukan sweeping terhadap warga negara Amerika. Ingat di sini, belum tentu warga negara Amerika Serikat itu dia mendukung apa yang dilakukan oleh Trump. Jadi jangan sampai terjadi seperti itu atau merusak kepentingan Amerika di Indonesia. Kita tidak mau seperti itu. Tapi aparat keamanan kita harus waspada. Nah, terakhir Bella adalah apabila negara-negara yang sudah berperang ini sudah lama, mereka sudah kelelahan, anggaran sudah tidak ada, alutsista semakin menipis, lalu mereka bilang, sebenarnya saya mau mengakhiri perang ini. Tetapi kalau tiba-tiba mengakhiri, takutnya nanti dibilang kalah perang. Ya. Nah, di sini ada pride-nya. Pentingnya, ada pride-nya. Di sini pentingnya adalah seorang mediator, ya, mediator yang bisa menyelamatkan muka. Nah, mungkin di sini Bapak Presiden berpikir bahwa kalau sekarang nggak realistis, kalau sekarang karena masing-masing negara yang berperang ini masih tinggi-tingginya secara psikologis, sebentar lagi saya akan memenangkan perang ini. Tetapi kalau udah berjalan lama, di atas 5 minggu mungkin dan sebagainya, mereka perlu juga nih ada mediator yang datang kemudian bisa menawarkan jasanya, sehingga apa? Mereka terselamatkan mukanya. Jadi mereka tidak dianggap kalah, tapi mereka melakukan gencatan senjata karena ada mediator. Nah, tapi Bapak Presiden juga harus hati-hati. Karena apa? Kalau jadi mediator itu kan kita harus berhubungan juga dengan Israel. Jangan sampai kita maunya niatnya baik, tapi di dalam negeri publik kita marah karena kita belum punya hubungan diplomatik dengan Israel, kok tiba-tiba berhubungan dengan Israel. Nah, itu hal-hal yang perlu diperhatikan. Demikian, Bella. Baik, Prof. Kita sih berharapnya nggak 4-5 minggu ya, secepat-cepatnya bisa selesai supaya juga warga negara kita yang lagi umroh atau mungkin ada di negara-negara Timur Tengah itu tidak khawatir. Kita juga bisa memberikan perlindungan bagi warga negara kita. Terima kasih perbincangannya. Dan rakyat sipil, rakyat sipil harus dilindungi juga di Iran maupun di negara-negara lain, betul. Kita berharap sekali tidak melebar karena udah tahun 2026, apalagi yang harus diperangin seperti itu kan kalau kata anak-anak zaman sekarang. Makasih Prof. Hikmanto Juwana, Guru Besar Hukum Internasional dari UI, atas perbincangannya di sore hari ini. Selamat beraktivitas kembali, Prof. Terima kasih.